Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Selamat bergabung kembali dengan kami dalam ibadah online hari ini tanggal 19 April 2020. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua yang selalu setia bergabung di channel YouTube GBI Sleman ini. Ini adalah ibadah online yang kelima yang sudah kita selenggarakan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Sudah merasa bosan pastinya. Saya pribadi juga sekeluarga merasa sudah kangen dengan suasana di kantor. Anak-anak juga pasti sudah merasa rindu dengan teman-teman di sekolahnya, dan terutama juga kita semua pasti sudah rindu untuk berkumpul kembali di gereja ini untuk ibadah tatap muka langsung. Tetapi Bapak Ibu, mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah. Kita tetap harus di rumah saja sampai pemerintah nanti menyatakan bahwa kondisi sudah aman. Jangan keluar rumah kalau tidak mendesak. Jaga jarak ketika kita beraktivitas di rumah, memakai masker, dan sampai rumah langsung mandi, dan pakaian juga jangan digantung atau dipakai kembali tapi harus dicuci. Dan yang terutama jaga kebersihan dan selalu berpikir positif. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan agar dijauhkan segala sakit penyakit. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, marilah kita akan satukan hati dan pikiran kita sekarang. Walau kita semua terpisah jarak, tapi kita percaya Roh Kudus yang akan menyatukan kita semua dalam keadaan penuh sukacita, semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Batu Karang. Thank
Selamat pagi Bapa di surga. Saat ini kami menyatukan hati dan pikiran kita karena kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya bolehlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang akan datang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami dapat mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan biarlah kami hanya fokus untuk memuliakan nama-Mu saja. Petugas pelayanan yang hari ini akan memberikan pelayanan kepadamu, kiranya Engkau akan berkati kami satu persatu. Gunakanlah seluruh talenta dan usaha kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Aryadi yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau akan pakai beliau dalam setiap perkataan beliau, dalam setiap pikiran beliau, dan dalam setiap perbuatan beliau. Kiranya apa yang akan beliau sampaikan dapat kami terima dalam hati dan pikiran kami, dan dapat berguna untuk kehidupan kami dan menjadi berkat kehidupan kami selama seminggu dan hari-hari berikutnya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kesehatan jemaat GBI Sleman dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikanlah selalu kesehatan dan jauhkanlah kami semua dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk pandemik yang ada di bumi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyingkirkan dengan tangan kuasa-Mu saja. Dan inilah ya Tuhan seluruh doa yang akan kami aturkan untuk seluruh persembahan kami, seluruh hidup kami ya Tuhan. Kiranya akan memberkati ibadah raya ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya kami hanya memuliakan nama-Mu saja, kami agungkan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, dan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang tunggal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 22 di bawah judul kepada jemaat di Laodikia. Dan kepada Ibu Orientono dapat membantu mimpin membacakan nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman Tuhan dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tahu engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau sungguh-sungguh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Orientono sudah membantu kita membacakan nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mengamini nats firman Tuhan pada pagi hari ini dan sebuah pujian, Sejak Ku Terima Yesus.
Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Markus pasal yang 1 ayat yang ke-44 ini akan mendasari kita memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pujian sekarang Kumilik Yesus akan mengiringi kita memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian kita akan doakan untuk pekerjaan jemaat dan pergumulan hidup jemaat. Selanjutnya kita akan doakan untuk wabah COVID-19 agar cepat teratasi, dan terakhir kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara. Dan kami mohon Ibu Aryadi dapat membantu memimpin doa persembahan sekaligus doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan untuk persembahan dan persepuluhan yang boleh kami berikan dengan kerendahan hati kami, sebagai wujud rasa syukur kami karena berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan sucikan menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan saat ini untuk kesehatan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman. Berkati kami semua Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah apa yang kami konsumsi, apa yang kami makan, apa yang kami minum, bolehlah Tuhan sucikan, dan biarlah boleh menjadikan tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, sehingga kami punya daya tahan tubuh yang kuat untuk bisa melawan segala sakit penyakit, segala virus yang ada di sekeliling kami. Kami menyerahkan Tuhan kesehatan kami dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga yang lansia. Tuhan, Engkau akan menolong kami semua. Biarlah Engkau Tuhan boleh tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, darah Yesus Kristus yang maha kuasa. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pekerjaan
saat ini. Berkati kami semua Tuhan, yang dimana kami harus bekerja dari rumah, kami harus Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kelancaran untuk setiap tugas-tugas yang harus kami kerjakan walaupun kami harus di rumah saja. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kami yang masih harus bekerja di kantor. Tuhan berkati kami yang boleh menjadi abdi negara, yang boleh bekerja menjadi polisi, menjadi tentara. Tuhan, Engkau boleh menolong kami semua. Kami juga menyerahkan Tuhan, baik yang bekerja di bidang swasta maupun menjadi pegawai negeri, yang bekerja di rumah sakit. Tuhan boleh menolong kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami, Tuhan jauhkan kami dari pandemi yang saat ini Tuhan ada di negara kami. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pergumulan seluruh jemaat di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami yang boleh terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan akan menolong kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengatur segala ekonomi kami dengan baik, supaya Tuhan boleh mencukupkan setiap keperluan-keperluan yang kami perlukan. Dan kami menyerahkan juga Tuhan untuk pandemi wabah COVID-19 ini yang ada di negara kami. Tuhan, kami berdoa supaya pandemi ini akan segera cepat teratasi. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua aparatur pemerintah, Bapak Presiden, para menteri, semua Tuhan yang ada dari pusat sampai daerah. Tuhan boleh menolong, memberkati kami semua untuk kami bisa bersinergi satu dengan yang lain supaya pandemi ini segera teratasi. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian kami semua. Terutama Tuhan, kami menyerahkan untuk tenaga-tenaga medis yang ada, dokter-dokter spesialis, perawat, semua yang boleh berkecimpung untuk menangani pandemi ini. Tuhan boleh menolong, memberkati. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra buat kami semua. Biarlah Tuhan juga akan memberikan daya tahan tubuh buat kami semua. Dan kami menyerahkan Tuhan, biarlah kami juga seluruh warga Indonesia patuh akan himbauan pemerintah. Kami harus di rumah saja, kami harus cuci tangan, dan kami harus memakai masker ketika kami berada di luar rumah. Dan Tuhan boleh menolong, biarlah ketika kami boleh patuh dengan himbauan pemerintah ini. Dan kami juga menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap obat-obat yang saat ini sudah ada di negara kami. Tuhan, kami bersyukur ketika kami juga bisa belajar dari bangsa-bangsa yang lain yang sudah terjadi pandemi ini. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan pakai dokter, perawat, semuanya untuk bisa menangani kasus ini dengan baik. Dan kami rindu Tuhan, kami bisa bekerja kembali, kami bisa sekolah kembali, kami bisa bersosialisasi kembali seperti sedia kala. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih pada Ibu Dwi Arya
pasal yang ketiga. Bapak, biarlah Tuhan mengurapi kami semua, menjamah hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi ini akan terus merasuk dalam diri kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik, membuat pembaruan dalam diri kami, dan menolong kami untuk hidup setahap demi setahap untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Bapak, kesempatan ini biarlah kami pergunakan dengan baik. Kami duduk bersimpu di depan kaki Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman, saya ingin membuka firman Tuhan pagi hari dengan sebuah kesaksian. Rabu yang lalu waktu saya mencari flash disk, Bapak Ibu, saya menemukan flash disk itu ya, di tas yang saya pakai kuliah tahun 2019, dan juga saya menemukan ada sedikit uang ya. Saya tidak tahu maksud uang itu ditemukan. Saya pikir ini uang apa, tapi kok berada di dekat dengan kartu SPP kuliah saya. Uang itu saya tahan beberapa saat, lalu rupanya ada rancangan Tuhan yang saya baru yakini hari-hari berikutnya. Ada teman saya telepon, "Mas, aku mau dikirim duit sepiro baik, tangguh sarapan untuk beli sarapan dan ngeteh, karena saya mau berangkat kerja, ini tidak ada yang dimakan." Ya, saya bantu tapi sedikit karena uang itu saya pegang Bapak. Saya kirim ke teman itu sebagian. Lalu ada lagi WA, "Pak, mau saya dibantu, anak saya ini kondisi tubuhnya sedang tidak baik, gizi buruk, tolong Pak selamatkan anak saya." Saya bilang, "Ya, nanti saya kirim setelah saya pulang dari kerja." Pulang kerja, saya segera kirim uang itu ke orang itu, Bapak. Besoknya kita kebaktian Jumat Agung. Kali Jumat Agung, habis ibadah saya menengok murid saya yang ada di lereng Merapi. Saudara, kembali saya ditunjukkan oleh Tuhan rancangan Tuhan yang demikian luar biasa. Ketika saya menengok murid saya berbicara dengan bapak dan ibunya, dan ketika mendengar kesaksian mereka, sungguh hati saya disentuh oleh Tuhan. Kamu kasih dia, saudara. Jadi uang yang saya pegang waktu itu, sisanya saya serahkan kepada keluarga yang saya kunjungi itu. Karena selama masa virus ini mewabah di negeri kita, keluarga itu bercerita, "Pak, kami makan dengan nasi dan kami parut ketela, kami jadikan lauk supaya kami bisa makan." Saudara, hati saya betul-betul sedih ketika melihat suasana seperti itu. Tetapi setelah hari Sabtu saya duduk merenung, oh rupanya Tuhan menemukan saya uang itu supaya uang itu untuk orang-orang yang saya kasih. Bapak Ibu, rupanya ceritanya masih belum selesai ya. Hari Sabtu itu juga ada teman pendeta dari misi memberitahu saya, "Pak, saya kirim uang untuk sembako Bapak." Saudara, begitu saya terima uang itu, saya mempertanggungjawabkan untuk membeli sembako, dan ceritanya kembali Tuhan buat rancangan yang lebih besar. Saya dititipi uang oleh orang untuk membeli sembako bagi jemaat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai dari cerita yang kecil ya, uang yang kecil sekali, ketika kita bisa menggunakan dengan baik, Tuhan akan percayakan dengan hal-hal yang lebih besar. Mengawali khotbah saya pagi ini, Bapak Ibu, saya ingin melihat diri saya sendiri dari bacaan kitab Wahyu ini. Apakah saya seperti jemaat di Laodikia, ataukah saya masih jauh dari harapan Tuhan?
Mari kita melihat ceritanya di sini Bapak Ibu. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang sungguh-sungguh tanda kutip kekayaannya melebihi jemaat-jemaat yang lain dari kitab Wahyu pasal 2 dan ketiga. Mereka jemaat yang kaya karena pertanian mereka, peternakan mereka itu menjadi sumber penghasilan yang sangat-sangat besar bagi jemaat di Laodikia. Bulu domba yang dipakai sebagai sumber penghasilan mereka rupanya bisa diperjualbelikan sampai ke luar negeri. Ada pakaian bol hitam yang dibuat dari domba-domba yang bulunya dipotong untuk pembuatan pakaian itu. Ada karpet-karpet yang sangat indah yang juga dibuat dari bulu domba. Perdagangan jemaat di Laodikia menjadi sangat luas sekali dan mereka terkenal. Saudara, karena mereka kaya itulah ya, mereka seperti lupa dengan jati dirinya. Kita melihat Bapak Ibu ayat yang ke-15, aku tahu segala pekerjaan. Karena Tuhan melihat bahwa yang dikerjakan jemaat Laodikia itu secara ekonomi, secara jasmani itu sangat-sangat luar biasa, membanting tulang. Mungkin bisa dikatakan seperti orang Jepang, hidup hanya tidur hanya selama 3-4 jam, hidupnya dipenuhi dengan bekerja dan bekerja, dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat di sini jemaat di Laodikia sudah betul-betul dimanja oleh Tuhan, diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Tuhan, kekayaan yang melebihi batas, kekayaan yang di atas daripada jemaat-jemaat yang lain. Tetapi yang terjadi, jemaat di Laodikia itu tidak mampu mempertanggungjawabkan, belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, engkau tidak dingin dan tidak panas. Artinya mereka nanggung, ibarat orang menanak nasinya belum matang, tapi sudah dimakan. Jadi terasa menjadi tidak enak, baik di mulut maupun di perut. Inilah kehidupan jemaat Laodikia di hadapan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh tidak menyenangkan, menyulitkan, bahkan menyusahkan. Seperti pernah saya katakan beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, orang yang hidupnya pada batas abu-abu, dia seperti orang yang tidak punya pendirian, tidak punya prinsip itu. Dan inilah jemaat Laodikia. Mereka hidupnya dalam keabu-abuan. Mereka berkata saya beriman, tetapi mereka tidak punya tindakan iman, menunjukkan iman kepada Yesus seperti apa. Mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi hidup mereka adalah hidup yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Suam-suam kuku terhadap agama adalah tabiat yang paling buruk di dunia. Paulus menilai bahwa memperjuangkan keagamaan dijalani dengan baik tidak bisa disamakan dengan perjuangan dalam bekerja secara jasmani yang kelihatan di mata. Ada perbedaan Bapak Ibu antara perjuangan iman dengan perjuangan secara jasmani. Gereja Laodikia digambarkan gereja tanpa Kristus. Mata rohaninya buta, mata hatinya tumpul. Mereka lupa kepada Yesus. Siapa sejatinya Yesus? Mengapa Yesus mati untuk mereka? Mereka lupa dengan sejarah hidup mereka bahwa mereka ada itu karena Yesus. Mereka berpikir bahwa dengan kehidupan yang bergelimang harta, berkelimpahan materi adalah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan.
ayat yang ke-17 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, jemaat di Laodikia yang kaya secara jasmani, segala-galanya mereka miliki, di mata Tuhan dikatakan engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di Laodikia itu tidak tahu bahwa Yesus sangat mengasihi mereka, tetapi mereka membutakan hati mereka. Mereka buta secara rohani sebab mereka tidak menyadari Yesus yang mereka sembah, Yesus yang membuat mereka itu lepas dari hukuman, itu rupanya tidak tinggal diam di hati mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kehilangan Kristus. Gereja tanpa Kristus adalah gereja yang berjalan tanpa tujuan. Gereja tanpa Kristus adalah gereja yang berjalan sesuai dengan hati nurani manusianya, tetapi tidak bersyarat pimpinan Roh Kudus. Gereja tanpa Kristus adalah gereja yang berjalan tanpa pertobatan, tanpa perubahan, sehingga gereja itu tidak akan pernah mencapai kesatuan imannya dengan yang disembah. Apakah itu kita? Mari kita bertanya pada diri kita, Bapak Ibu. Jemaat di Laodikia, dari Alkitab yang kita baca tadi, menunjukkan bahwa jemaat itu sudah kehilangan jati dirinya sebagai seorang pengikut jalan Tuhan, seorang Kristen, seorang murid Yesus. Hidup mereka hanya bergantung kepada kekuatan ekonomi mereka. Hidup mereka tidak bergantung kepada Yesus Kristus. Hidup mereka tidak bersandar kepada yang disembah. Mereka bersandar pada kekuatan material mereka. Apa yang dikatakan Yesus kepada jemaat ini? Jemaat ini adalah jemaat yang congkak secara rohani. Kekayaan dan kemakmuran adalah kebusukan jemaat Laodikia. Pada tahun 60 sampai 61, ketika daerah Laodikia dan sekitarnya diterpa kehancuran karena gempa bumi, Efesus, Smyrna, Pergamus, Philadelphia, Sardis itu membutuhkan topangan keuangan dari pemerintahan Romawi. Tapi Laodikia dengan bangganya berkata, kami tidak membutuhkan support dana untuk membangun kota kami. Kami tidak membutuhkan bantuan dari pemerintah kota Romawi. Kami tidak membutuhkan bantuan dari kota-kota lain. Kami mampu mengatasi masalah kami sendiri. Memang benar, saudara, mereka mampu membangun kotanya dengan baik. Bahkan orang-orang Yerusalem berduyun-duyun berpindah dari Yerusalem pindah ke Laodikia, karena Laodikia kota yang nyaman, kota yang kaya, segala-galanya ada. Bahkan menurut cerita dalam sebuah alamat di Google, saya temukan bahwa tempat permandian mereka secara umum itu sangat mewah di tengah-tengah kota. Mungkin saya membayangkan seperti kolam renangnya, ada tempat-tempat mandinya di situ sangat mewah. Dan orang berpindah dari kotanya pindah ke Laodikia karena kotanya sangat nyaman. Congkak secara rohani, sombong secara rohani, itu yang menjadi ciri jemaat di Laodikia. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Sebenarnya mereka melarat, mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Kecongkakan jemaat Laodikia menunjukkan bahwa mereka berpuas diri dengan kemampuan mereka sendiri. Tanpa Tuhan mereka mampu berdiri, mampu hidup, mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka percaya bahwa
dengan Yesus, mereka masih bisa eksis, mereka masih bisa hidup sampai dengan hari-hari yang mereka jalani, sampai kitab ditulis oleh Yohanes. Kecokaan jemaat di Laodikia menunjukkan bahwa Yesus tidak tinggal diam di hati mereka, sebab Yesus tidak diundang oleh jemaat di Laodikia. Kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, tetapi mereka kehilangan kebutuhan jiwa. Mereka menipu diri mereka sendiri, seolah-olah mereka sudah terpenuhi kebutuhan jiwanya, tetapi sebenarnya tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, perikop ini, sebenarnya inilah teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Tadi kita melihat bahwa Allah akan memuntahkan mereka dari mulut Tuhan. Artinya mereka akan ditolak oleh Tuhan, mereka akan dilepaskan oleh Tuhan karena kecongkaan mereka, karena kesombongan mereka. Kesombongan atau kecongkaan itu berdampak pada teguran dan ajaran. Makanya pada ayat yang ke-19 Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan menegur, menghajar, mendidik, mendisiplin jemaat Laodikia. Karena perbuatan-perbuatan iman mereka tidak nyata, langkah-langkah iman mereka salah, apa yang mereka lakukan tidak seperti yang Yesus harapkan, sehingga Tuhan harus menegur mereka. Saya akan membaca ulang Bapak, bagian yang sangat penting ini, sebab ini hal yang perlu kita renungkan untuk saudara kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ada kalimat penyambung jikalau, saudara. Kata jikalau ini artinya Tuhan sudah bisa melihat bahwa jemaat Laodikia kemungkinan besar bertobat itu kecil sekali. Jemaat Laodikia kemungkinan berubah hidupnya itu kecil sekali. Makanya kalimat ini mengatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Kalimat ini, kalimat pengharapan dari Tuhan. Ya. Dia berharap ada jemaat yang berubah, dan Tuhan akan masuk bersama-sama di rumah itu dan makan dengan keluarga itu. Bapak Ibu yang dikasihi jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Sleman, mari kita melihat kehidupan jemaat di Laodikia. Jemaat ini mungkin dari sisi jasmani terpenuhi semua, tetapi dari sisi rohani, jiwa mereka itu kering. Jiwa mereka itu kekurangan asupan makanan rohani, sehingga mereka bertindak, mereka berjalan, mereka berperilaku tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena kering, sehingga apa yang mereka katakan itu juga perkataan-perkataan yang tidak menyegarkan. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan juga tidak segar dipandang mata. Kalau kita menemukan Bapak Ibu, keluarga kita atau anggota gereja kita atau tetangga kita yang perkataannya adalah penuh dengan kata-kata minir, negatif, itu dirancang oleh hatinya. Hatinya penuh dengan akar kepahitan, sehingga muncul dengan perkataan, muncul dengan perbuatan, sehingga dia tidak sadar dengan perkataan dan perbuatan itu juga sedang menghancurkan orang lain, sedang menanam benih-benih akar kepahitan pada orang lain, dan itu akan menjadi penyakit yang suka sekali dicabut. Yang bisa mencabut hanya Tuhan. Sama saudara, pandemi yang kita hadapi minggu-minggu ini, itu siapa yang bisa berkata
penyakit ini akan kita singkirkan, yang bisa menyingkirkan hanya Tuhan saudara. Tuhan memakai orang-orang yang takut akan Dia. Mungkin dengan doa kita tadi, atau doa kita tiap hari di rumah, atau mungkin dengan hal-hal yang kita lakukan. Tetapi yang punya power, yang punya kuasa untuk menghancurkan penyakit itu Tuhan. Kembali kepada bagian tadi Bapak, jemaat di Laodikia hidupnya penuh dengan kepahitan, sehingga mereka hanya membanggakan apa yang mereka miliki, bukan membanggakan apa yang Tuhan beri. Mereka membanggakan apa yang bisa mereka lakukan, bukan membanggakan apa yang Tuhan sudah buat untuk mereka. Apakah itu gambaran hidup kita? Saya tidak tahu. Tetapi jika ada di antara kita yang punya gaya hidup, gaya perkataan, perbuatan seperti jemaat di Laodikia, mari kita kembali kepada Alkitab. Mari kita kembali kepada ajaran Tuhan. Buang semua perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, atau cara hidup seperti jemaat Laodikia yang seperti tidak membutuhkan Tuhan. Kesombongan mereka, kecokaan rohani mereka, itu adalah awal dari kehancuran mereka. Orang-orang di Laodikia dihancurkan hatinya oleh Tuhan, tapi mereka tetap dengan pomannya, tidak mau berubah. Ayat 21, kembali Tuhan berkata seperti kepada jemaat-jemaat yang lain, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yesus merindukan ada perubahan yang luar biasa dari jemaat di Laodikia. Yesus merindukan jemaat di Laodikia mengalami pembaharuan iman, berubah hidupnya. Makanya Tuhan berikan janji, ia akan bersama-sama dengan aku duduk di atas tahtaku. Siapa yang bisa memberikan janji seperti ini kecuali Yesus? Orang sejahat jemaat Laodikia akan didudukkan di tahtanya Yesus jika mereka mau bertobat. Dan ini Bapak Ibu, mari kita coba lihat, andai kata saya hidup saya seperti jemaat di Laodikia, jika Tuhan berkata seperti pada ayat yang ke-21 dan 22 ini, sebelum saya mati, saya pasti ingin berubah. Sebab saya ingin ketika nanti kembali kepada Tuhan di surga, saya ingin seperti ayat 21, duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, saya harus berubah. Saya harus kembali kepada ajaran Tuhan. Saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya ketika nanti saya kembali ke surga, saya bisa menikmati tahta yang Tuhan janjikan, duduk bersama dengan Dia dan memerintah di surga. Yang terakhir, kesimpulan khotbah saya pagi ini, Laodikia adalah gambaran kehidupan jemaat-jemaat di akhir zaman. Saudara sadar atau tidak, gereja-gereja di akhir zaman, mungkin juga di zaman kita sekarang ini, apa yang tidak bisa kita beli, apa yang tidak bisa kita raih, apa yang tidak bisa kita nikmati, semua bisa kita nikmati. Tetapi pertanyaannya, apakah ada Yesus tinggal di hati saudara dan saya, tinggal di tempat kita hidup, tinggal di mana kita bergereja? Apakah Yesus ada di situ? Kalau Yesus ada di situ, berarti kita bukan jemaat Laodikia. Tetapi kalau kita tidak merasakan kehadiran Yesus, awas-awas saudara, bisa jadi gambaran di Alkitab ini adalah hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa.
mereka dengan pumahnya, dengan sombongnya, tidak menghadirkan Yesus dalam kehidupan jemaat Laodikia. Mereka seperti rumput yang kering. Tidak ada asupan makanan sehingga mereka menjadi kering dan mati. Jemaat Laodikia, jemaat yang sudah diberikan kemanjaan oleh Tuhan secara ekonomi, kebutuhan jasmani mereka terpenuhi semuanya, tetapi sayang mereka lupa dengan Yesus. Mereka melalaikan Yesus yang sudah menjadikan mereka sedemikian kaya. Kehebatan orang-orang Laodikia hanya dipandangkan mata, tetapi hati mereka kering dan mati. Bapa di surga, biarlah penyampaian firman Tuhan tentang jemaat Laodikia memberikan penggambaran dalam hidup kami, supaya hidup kami terus berkaca kepada firman Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, biarlah itu semua datangnya dari Tuhan, bukan dari kepandaian, kecerdasan, kekuatan otot kami, tetapi semua yang kami lakukan itu datangnya dari Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang berikan kami hikmat marifat, sehingga kami mampu melakukan segala ajaran-ajaran Tuhan tepat, tanpa ada yang kami kurangi atau kami tambah-tambahin. Apa di surga, kami percaya ketika kami terus berkaca kepada firman Tuhan, hidup kami akan menjadi setahap demi setahap baik dan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menyertai kami untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sempurna, dan itulah tujuan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan sinar sabdanya jadi sungguh Tuhan kudus samping, ku tetap dipimpin serta umat percaya aku. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan sinar sabdanya jadi sungguh Tuhan kudus
kami dengan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sebab ketika kami bersekutu dengan Tuhan, kami merasakan bahwa batiniah kami tidak kering. Kami selalu disegarkan oleh Tuhan. Selalu Tuhan siramkan kepada kami firman-firman kehidupan yang membangun hidup kami menjadi lebih semarak hari-hari ke depan. Kami serahkan Tuhan, kiranya gambaran jemaat di Laodikia yang kami baca dari kitab Wahyu ini memberikan kami keyakinan bahwa hidup kami harus berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi benar, bahkan menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan izinkan kami hari-hari ini diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah, ajari kami Tuhan, kekayaan kami pergunakan dengan baik, kami pergunakan dengan bertanggung jawab. Semua itu Tuhan berikan kepada kami supaya kami melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami akan kami pertanggungjawabkan kelak ketika Tuhan membawa kami kepada pengadilan tahta aras putih. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami akan diadili dari kehidupan kami, dan kami harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kami perbuat ketika kami memegang keyakinan Bapa di surga. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini ujian hidup, ujian iman kami sedang kami hadapi. Bagaimana kami mempertaruhkan hidup kami hanya kepada Yesus, bergantung, bersandar hanya kepada Yesus. Di tengah-tengah masa sulit, kami tidak bisa bekerja, sehingga kami tidak mendapatkan penghasilan. Kami tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup anak-anak dan istri kami. Tetapi kami punya Tuhan, kami punya tempat bergantung, dan Yesuslah kami bergantung, supaya kehidupan kami tetap berjalan sampai Tuhan memanggil kami. Bapa, izinkan Tuhan, ketika Engkau mempercayakan kami dengan harta yang ada pada kami, harta itu kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami hidup dengan standar kesederhanaan yang Tuhan ajarkan. Kami hidup dengan apa yang Tuhan berikan, kami cukupkan itu, dan kami belajar untuk melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Jemaat Laodikia dengan kehancurannya karena kebusukan hidup mereka menjadi cermin bagi diri kami. Kami tidak ingin jadi jemaat yang busuk di mata Tuhan. Kami tidak ingin jadi gereja yang busuk di mata Tuhan. Kami ingin jadi gereja yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami ingin jadi orang Kristen yang berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hidup saudara. Yesus berdiam diri dalam hidup saudara. Jangan biarkan diri saudara dikendalikan oleh roh yang bukan rohnya Yesus Kristus. Jangan biarkan perkataan saudara, perilaku saudara hidup tanpa kendali Yesus Kristus. Biarlah hidup kita arahkan kepada Yesus Kristus, sehingga Dialah yang menuntun kita untuk mencapai tujuan akhir iman kita, yaitu kematian di dalam Yesus Kristus, masuk ke surga, duduk bersama-sama dengan Yesus di tahta yang Tuhan sediakan. Rumah yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, itulah tempat kediaman kita kelak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup saudara. Diberkatilah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga saudara. Dijamahlah buah kandungan saudara yang merindukan keturunan. Dijamahlah kesehatan saudara
dijauhkan dari sakit penyakit, dilepaskan penderitaan saudara. Dan Yesus Kristus yang kita sembah setiap hari kiranya membawa kita dalam pembaharuan iman. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Adi Aryadi yang sudah berkhotbah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah selesai khotbah semuanya. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pengumuman yang pertama untuk petugas pelayanan minggu depan hari Rabu ada jam doa tanggal 22 April 2020. MC-nya Saudari Karina, musik Saudari Devina, dan LCD Saudari Dia. Kemudian untuk ibadah raya online dalam bahasa Jawa tanggal 26 April 2020, MC-nya Bapak Nandiaro, singernya Ibu Novi, musiknya Saudara Vio, Erlina, Johan, Markus, dan aku, berbantuan oleh Bapak Pendeta Dwi Aryadi, LCD oleh Saudara Ayu, dan doa syafaat oleh Bapak Sukartino. Pengumuman yang selanjutnya, selama ibadah raya dilakukan secara online, berkeluarga dapat memberikan persembahan persepuluhan dengan cara mentransfer ke nomor rekening 13703*1198221 di Bank Mandiri atas nama Listianawati Wahyuningrum, GPI Sleman. Dan kalau ketika nanti transfer atau berikan persembahan dapat WA atau japri langsung saya. Dan kami juga bersama Bapak Ibu dan saudara sekalian, habis ibadah ini dapat menyampaikan jumlah kehadirannya di WA group besar dengan cara nama keluarga _ berapa jumlah yang hadir biar bisa dilihat oleh sekretaris gereja dan bisa dilaporkan di buletin. Terima kasih, itu saja pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati dan jaga kesehatan. Terima kasih.